satu-satunya organisasi yang tidak ngajak saya masuk ke dalam itu cuma HMI. Dan isu yang dilontarkan waktu itu bahwa HMI itu Muhammadiyah di Kohati itu karena kita fokusnya adalah di pemberdayaan perempuan. Jadi selama 6 bulan ini kita fokus di pemberdayaan, baik itu melalui UMKM atau bahkan kita kalau mengerucut pada tugas besar Kohati adalah meminimalisir angka pelecehan seksual. Ternyata dari keterangan dari Mbak Korwil ini hanya Kabupaten Bangkalan yang masih belum menyanggupi terkait berapa UMKM yang bisa dinaungi atau yang bisa dibantu oleh Mbak Korwil. Dan harapan kami semoga dengan adanya Kohati Bangkalan ke depan lebih cerah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan aktivis perempuan, Ketua Kohati Bangkalan. Beliau sengaja saya undang untuk diskusi berbagai hal, baik tentang isu terkini atau tentang ngapain saja sih menjadi HMI Wati itu ngapain saja gitu ya. Apa hanya kulineran atau seperti apa? Nanti kita tanyakan kepada beliaunya secara langsung untuk dijelaskan. Sebelum diskusi terlalu jauh, dikenalkan dulu dong Mbak, siapa namanya, asli dari mana, dan kampus apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Quratul Aini, akrab dipanggil Aini. Saya berdomisili dari Kecamatan Galis. Saya selaku Ketua Umum HMI, Ketua Umum Kohati atau KOP HMI Wati Cabang Bangkalan periode 2025-2026. Saya asal dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrahimi yang domisilinya juga di Galis. Baik, mahasiswa Al-Ibrahimi ya? Betul. Dari Galis ternyata. Anggotanya berarti perempuan semua, Mbak ya? Anggotanya perempuan semua, pengurusnya perempuan juga. Ini gudangnya ibu-ibu ini. Gudangnya calon ibu gitu ya. Berarti anggotanya cantik semuanya. Betul, nggak ada yang yang ganteng. Baik, Mbak. Awalnya panjenengan ketua nih kan ya? Iya. Ketua di Kohati, Cabang Bangkalan. Alasan gabung HMI apa sih? Kok nggak gabung ke Muhammadiyah gitu misalnya? Atau yang lain-lain gitu, misal apa PMI gitu ya? Iya. Atau apa lagi kalau PMI, IMM, GMNI. Oh, GMNI gitu Iya. ya? Jadi apa kalau istilahnya kalau di GMNI? Kalau cowoknya kan Bung, kalau Iya. ceweknya apa? Tahu? Apa ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kenapa milih HMI ini? Mungkin kalau terkait organisasi itu waktu saya masih maba cuman HMI satu-satunya yang tidak pernah menjelaskan tentang apa itu HMI. Satu-satunya organisasi yang tidak menjelaskan apa itu HMI. Betul, sehingga saya memiliki ketertarikan sendiri kenapa mereka tidak menjelaskan bahwa HMI ini begini, HMI ini isinya ini, sehingga ayo masuk HMI. Nah, satu-satunya organisasi yang tidak ngajak saya masuk ke dalam itu cuma HMI. Dan isu yang dilontarkan waktu itu bahwa HMI itu Muhammadiyah. Jadi jangan masuk HMI, HMI itu Muhammadiyah. Itu yang bikin saya berpikir karena mayoritas Jawa Timur lah ya kita. Apalagi di Madura. Kita Madura ini mayoritas NU. Masa sih HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi sebesar itu, dia berlatar belakang Muhammadiyah. Begitu. Sedangkan organisasi yang menaungi mahasiswa Muhammadiyah itu ada IMM. Nah, itu kemudian yang menjadi pertanyaan besar sehingga memantik saya nih untuk kemudian cari tahu apa sih itu HMI. Agak aneh ya, agak aneh. Jadi biasanya kalau kita itu jatuh cinta kepada yang dijelaskan gitu ya. Betul. Dijelaskan ini begini, ini karena begini, begini. Akhirnya tahu, kenal dulu gitu ya. Iya. Kenal dulu akhirnya jatuh cinta. Ini beda. Karena tidak dikenalkan, akhirnya penasaran, jadi cari tahu gitu Pak ya. Betul. Setelah tahu, jatuh hati. Betul. Dan akhirnya gabung gitu ya. Dan setelah gabung, karena sudah jatuh hati, gabung, aktif, akhirnya kepilih menjadi ketua. Betul. Luar biasa. Memang selalu menarik ya, selalu menarik ceritanya gitu. Kalau kita ya agak berbeda memang, tidak pada umumnya. Memang
sesuatu yang berbeda itu menarik. Jadi kalau Iya, mengikuti hal-hal yang sudah normal, jatuh cinta kepada hal yang hanya dijelaskan, ya itu biasa. biasa. Tapi mencintai hal yang tidak dijelaskan, Itu ini yang luar biasa. ini baru saya temukan hari ini. Baik, Mbak. Kan sudah alasan tadi menjadi masuk ke HMI sudah gitu ya. Terus terpilih menjadi ketua sudah. Saya tanya nih, di Kohati ngapain aja? Kesehariannya atau aktivitasnya ngapain aja? Apa diajari masak-masak atau diajarin apa gitu ya? Iya. Monggo. Di Kohati itu karena kita fokusnya adalah di pemberdayaan perempuan, jadi selama 6 bulan ini kita fokus di pemberdayaan. Jadi apapun yang bisa kita lakukan untuk memberdayakan perempuan, baik itu melalui UMKM atau bahkan kita kalau mengerucut pada tugas besar Kohati adalah meminimalisir angka pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap perempuan. Itu yang titik fokus Kohati mulai dari selama 1 periode kepengurusan. Cuman kita bagi tuh dari 6 bulan pertama kita fokusnya di apa. Cuman memang tugas besar Kohati di situ. Titik pertama kita ini memang di pemberdayaan perempuan di bidang UMKM. Jadi kemarin itu kita kolaborasi sama Bakorwil, cuman acaranya memang masih bulan depan gitu terkait pelatihan UMKM, dan itu kita ternyata dari keterangan dari Bakorwil ini hanya Kabupaten Bangkalan yang masih belum menyanggupi terkait berapa UMKM yang bisa dinaungi atau yang bisa dibantu oleh Bakorwil. Salah satunya dalam pembuatan NIB, sertifikat halal dan lain sebagainya, atau bahkan pada promosi produk di digital gitu. Jadi di sana kita pelaku UMKM sudah disediakan, kita ini sebagai klien dari teman-teman dari teman-teman talenta, yang mana teman-teman talenta ini nanti kalau misal satu produk saya dibuatkan desain, sehingga saya tinggal menerima foto-foto tadi, desain-desain tadi untuk saya promosikan di sosial media. Karena kadang-kadang pelaku UMKM nggak ngerti tuh gimana saya caranya mau ngedit, mau bikin video, sehingga produk saya bisa dikenal orang, begitu misal. Jadi fokus UMKM kita di situ, bagian pemberdayaan, cuman kita fokusnya memang pada perempuan, begitu. Jadi yang diberdayakan hanya perempuan, kalau laki-laki nggak mau. Kenapa nggak mau memberdayakan laki-laki? Apa ya, karena laki-laki sebenarnya dia punya, kita di HMI ini sudah ada wadahnya tersendiri, yaitu HMI. Ya, pertanyaan yang absurd sebenarnya, tidak butuh dijawab gitu ya, karena udah jelas HMI Wati gitu ya, ya jelas ruang lingkupnya ya tentang perempuan yang bergabung di HMI gitu ya. Pertanyaan ini saya tes aja tadi. Tapi jawabannya benar kok. Nggak butuh dilayani karena sudah ada wadahnya gitu ya. Baik, ada 2 poin berarti yang menjadi titik fokus ya. Iya. Pemberdayaan perempuan, yang kedua pencegahan pelecehan seksual. Betul. Menarik ini. 2 titik ini memang rentan ya, lebih-lebih di Kabupaten Bangkalan. Betul. Kalau berbicara UMKM tadi sudah dijelaskan, hanya Kabupaten Bangkalan yang belum siap atau belum menentukan berapa angka UMKM yang butuh dibantu. Betul. Hanya Bangkalan. Bangkalan. Untuk yang dari Bakorwil, data yang dari Bakorwil, untuk kegiatan-kegiatan Bakorwil per hari ini yang berpartisipasi itu UMKM dari Sampang, dari Pamekasan, dan dari Sumeneb begitu. Apa? Tahu tidak Mbak, kenapa alasan Bangkalan belum siap? Kenapa gitu? Satu, mungkin karena aksesnya terlalu jauh dari Bangkalan ke Pamekasan, karena Bakorwil itu lokasinya di Pamekasan. Jadi Bakorwil 4 itu ada di Pamekasan. Mungkin salah satu alasannya karena kemarin saya yang dari daerah Tanah Merah, ini yang Bangkalan ke timur ya kan, yang lebih dekat dengan Pamekasan lah, saya anggap begitu. Tanah Merah, Galis, Blega, ketika saya menghubungi beberapa teman-teman yang punya usaha UMKM, mereka tidak siapnya bukan karena tidak mau mengembangkan UMKM-nya, bukan, tapi lebih kepada karena jaraknya jauh gitu. Jadi mindset itu yang masih dipakai begitu. Baik.
Berarti itu siapa sebenarnya yang harus melengkapi itu? Apakah personal pengusaha daftar langsung ke Bakorwil atau ada yang mengkoordinir? Sebenarnya dari Bakorwil ada yang mengkoordinir, Mhm. tapi biasanya bekerja sama, Dengan? baik itu dengan dinas sosial misal, Heeh. atau dengan UMKM, dinas koperasi Oh. misal begitu, atau dengan teman-teman organisasi, Nah, teman-teman pemuda. untuk saat ini Bakorwil kerjasama dengan siapa nih? Sampai hari ini belum menentukan angka. Kalau terkait data itu kita masih belum paham betul. Paham ya. Heeh. Kerjasama dengan siapa gitu? Apakah Iya. kerjasama dengan dinas sosial atau Iya, dinas betul. UMKM Mm-mm. atau kerjasama dengan organisasi pemuda siapa itu masih belum? Masih belum. Atau menggandeng Kohati? Enggak, Hari ini masih komunikasi. betul. Mudah-mudahan. Dan harapan kami semoga dengan adanya Kohati Bangkalan ke depan lebih cerah. Bahaya ini. Kalau sudah terlalu cerah nanti kembali redup lagi. Guyon ya. Ini doa sebenarnya, doa bagaimana dengan adanya Kohati, katanya beliau tadi berharap Bangkalan bisa lebih cerah ya. Betul. Ya kita berharap begitulah. Kalau semua organisasi pemuda, baik perempuan atau yang laki-laki, Kohati, PMI, HMI, MGMI, semua punya tujuan baik dan semua terlaksana, saya rasa yang diuntungkan adalah masyarakat. Betul. Masyarakat semua ya. Karena beliau yang tadi dijelaskan konsennya ada dua tuh. Pertama pemberdayaan perempuan, yang kedua pencegahan pelecehan seksual. Kalau dua-duanya ini terlaksana dengan baik, UMKM jalan, ekonomi berputar, ya tentu masyarakat yang disejahterakan kan Betul. begitu. Karena perempuan itu memang harus mandiri secara ekonomi. Wis, bahaya ini. Kalau perempuan sudah mandiri bahaya. Biasanya laki-laki ini menjadi apa? Menjadi apa itu? Tersaingi gitu ya. menjadi sandungan nanti ini. Kalau sudah perempuannya mandiri, wah, laki-laki siap-siap untuk disingkirkan gitu ya, enggak ya? Enggak. Karena tetap aja perempuan itu alamiahnya itu tetap membutuhkan sosok pemimpin. Sebenarnya kalau kita kembali kepada fitrah perempuan, tidak ada perempuan yang mau menjadi mandiri. Kadang-kadang menjadi mandiri itu pilihan terakhir, begitu kira-kira. Biar tidak hanya menyalahkan perempuan. saya sentil juga nih yang cowok. Kadang seperti yang disampaikan tadi itu adalah pilihan terakhir. Betul. Nah, pilihan terakhir itu muncul karena si laki-laki tidak mampu memandirikan gitu ya, memenuhi atau mensejahterakan gitu. Akhirnya perempuan lebih condong berpikir untuk memilih untuk mandiri. Kalau yang laki-laki mampu menjamin, ya saya rasa pikiran itu tidak ada. Betul. Dan pikirannya hanya fokus bagaimana. Kita realistis aja ya kan. Pikirannya hanya fokus bagaimana melayani laki-laki kan gitu. Nah, ini pembahasannya sudah mulai dewasa ini. Guyon saja. Baik, ini tentang UMKM ya. Iya. UMKM. Jadi kalau sekilas kayaknya memang agak ada masalah dengan UMKM kita, baik secara manajemennya atau seperti apa nggak tahu, karena ini ada program dari Bakorwil dan akhirnya yang agak telatnya memang Bangkalan gitu ya. Iya. Dan sebagai ketua Kohati Bangkalan ya pastinya dikit-dikit agak malu lah. Wong wilayahnya kok bisa nggak lengkap gitu, gimana gitu. Iya. Kan seharusnya jadi pemecah kebuntuan panjenengan. Ini harus dicari nih solusinya. Apakah memang dinasnya yang males atau memang Bakorwilnya yang tidak menyampaikan informasi ini, atau memang seperti apa gitu. Ini tugasnya Pak aktivis termasuk Kohati ini. Kan tujuannya sudah mau mendampingi tentang UMKM gitu. Betul. Apakah sudah cari info itu siapa biang keroknya atau masih belum, karena kita tidak berfokus pada hal tersebut, kita berfokus pada pemberdayaannya. Jadi terlepas dari kita tidak menyudutkan pihak entah itu dari dinas, Bakorwil atau dan lain sebagainya, yang kita fokuskan adalah bagaimana masyarakat kita ini bisa berdaya, begitu. Apalagi di bidang ekonomi. Begitu. Ternyata bijak juga ya. Saya pancing ya, Pak. Sebenarnya saya pancing. Ya siapa tahu muncul, ya ini dinasnya yang salah gitu ya. Ternyata bijak juga bahwasanya ini bukan salah dinas, bukan dalam rangka mencari kesalahan dinas, bukan dalam rangka mencari kesalahannya Bakorwil, tapi fokusnya adalah bagaimana masyarakat UMKM bisa berdaya. Betul. Keren.
memang kelasnya kalau sudah jadi ketua itu memang seperti ini memang. Jadi sudah tidak mudah dipancing-pancing lagi, Betul. sudah tahu arahnya gitu.